Lu nggak tahu? Lu nggak tahu kalau daging itu bikin kanker? Lu nggak tahu daging merah tuh bikin kanker ya? Halo semuanya, balik lagi di PWFit. Jadi di video kali ini gue mau sekedar sharing aja ya. Sharing mengenai carnivore diet lagi. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu di mana sih nih si goblok ini, dari mana sih dia taunya ilmunya ya kan? Tahu dari mana sih carnivore diet ya kan? Apa nih ngarang-ngarang doang ya kan? Lu nggak tahu? Lu nggak tahu kalau daging itu bikin kanker? Lu nggak tahu daging merah tuh bikin kanker ya? Kata orang-orang yang nggak tahu. Nah, jadi di video kali ini, gue mau ngasih tahu siapa aja referensi dari PWFit ini ya. PWFit ini belajar dari mana sih? Supaya kita bisa sama-sama paham ya. Orang-orang mikir, nih penipu nih, penipu. Carnivore diet tuh cuman bualan doang ya. Manusia itu jutaan tahun makannya apa? Manusia jutaan tahun makannya padi ya, alias nasi ya. Manusia tuh, manusia mah nggak makan daging ya. Manusia makannya rumput, atau padi, atau makanan tumbuh-tumbuhan lain lah ya, sayur bayam gitu ya. Nah, jadi ini gue sekedar ngasih tahu aja ya. Ini gue ambil dari Journal of Internal Medicine. Jadi ini dipublishnya November 2019 ya, ini baru. Nah, di sini lu bisa lihat Evolution of Human Diet ya. Kita bukan dari monyet ya. Evolution tuh, kalau orang masih percaya evolution tuh dari kita dari monyet tuh salah ya. Kita tuh saudaraan, satu kingdom ya, sama apes ya. Kita tuh kera besar. Tapi kita bukan evolusi dari monyet, itu salah ya. Nah, jadi kita itu selama jutaan tahun, kita yang dari Homo erectus, kalau lu belajar biologi ya, sejarah biologi, kita dari Homo erectus 1,8 juta tahun yang lalu, kita awal-awal makan daging ya. Terus kita evolve terus sampai kita bisa jadi Homo sapiens, otak kita membesar, perut kita mengecil, karena kita carnivorous ya. Karena makanan kita itu daging. Kita nggak makan tumbuh-tumbuhan ya. Pertanian atau kita makan padi, nasi segala macam itu baru muncul di peradaban, di civilization zaman sekarang itu baru muncul 5.000 tahun yang lalu ya. 12.000 tahun yang lalu itu baru di daerah-daerah terpencil aja. Di daerah-daerah terpencil kayak di mana misalnya? Kayak di Syria misalnya kan. Terus kayak di Meksiko. Jadi di tempat-tempat terpencil tadi ya, di situ origin atau asal-usul dari pertanian, oke? Nah, jadi nggak heran ya, kalau lu pada lu kan manusia ya, lu Homo sapiens. Nggak heran ketika yang kita biasanya makan jutaan tahun makannya daging, yang membuat kita menjadi Homo sapiens, dari Homo erectus, terus malah kita tiba-tiba, baru kita gara-gara kita ledakan penduduk, terus kita perkenalkan nasi dan lain-lain ya, produk nabati. Ya sakit, yang nggak terbiasa. Genetik kita tuh nggak terbiasa dengan makanan-makanan yang tadi, yang banyak anti-nutriensnya, terus rendah nutrisinya, bioavailability-nya tuh tidak sebaik daging ya. Otak kita semakin gede, perut kita semakin kecil, pencernaan kita semakin kecil tuh karena kita makan daging. Tapi kalau lu makaninnya yang nggak sesuai dengan alam ya lu sakit, oke? Paham gak lu? Paham lah, nyet. Sekarang di video kali ini gue mau ngasih tahu referensi dari PWFit ini siapa aja. Di Indonesia ini ya, carnivore diet ini sangat strange ya, sangat aneh. Why would you do that? Why would you eat only meat? There's no humankind pada saat sekarang ini ya, yang makannya tuh cuma daging doang gitu, nggak ada gitu kan. Di peradaban sekarang ya, cuman ketika udah mulai nih ya, di western world ya, orang-orang udah mulai sadar akan kesehatan ya. Orang-orang udah mulai kayak, anjing gue udah bodo amat lah sama medicine zaman modern ya. Apaan sih? Bisa cuma ngasih obat doang ya. Bisa cuma nyuntik doang, mahal ya. Akhirnya orang-orang coba dengan metode diet nutrition ini. Jadi muncullah carnivore diet. Awalnya ketogenic diet, tapi setelah orang lebih riset lebih dalam lagi, ketogenic diet doang nggak cukup. Kita butuh namanya carnivore diet untuk ngilangin sayuran tadi, yang ngebikin perut kita bloated, yang ngebikin kita masih ada depresi sedikit, atau yang ngebikin bahkan kita nggak turun-turun beratnya ya. Gue langsung aja kasih tahu siapa aja referensi gue ya. Jadi gue tuh tertarik sama bodybuilding ya. Pengennya biar keren aja. Mau badannya keren, mau barang-barang keren, gue pokoknya tertarik apapun yang keren ya. Jadi gue pengen badan gue keren juga. Jadi gue pengen punya six pack, tapi gue nggak mau kesiksa. Dulu tuh kalau gue pengen six pack dan kesiksa, ya gue ngurangin kalori, defisit kalori gue. Tapi semenjak tahu ada carnivore segala macam ya, gue juga suka biologi ya. Nah ternyata pas nih, kalau connecting the dots ya, ibaratnya biologi jadi keren sama jadi sehat, itu pas banget. Jadi gue bisa nggak tidur kalau belajar kayak gini ya. Gue belajar dari mana? Pertama, pada saat gue ketogenic diet, gue taunya itu dari Jason Whitrock. Jason Whitrock itu adalah bodybuilder
Dan dia keto juga. Dia menggunakan lemak sebagai energi ya. Yang kedua, setelah gue lama ketogenic diet ya, 2 tahunan, akhirnya gue carnivore. Referensi gue adalah Shawn Becker ya. Shawn Becker itu adalah, dia dokter ya. Kalau Jason Wittrock nih ibaratnya fitness model ya. Ibaratnya gue pengen kayak dia lah. Badannya gue pengen kayak dia. Tapi kalau si Shawn Becker, dia tuh dokter. Terus dia juga atlet. Jadi atlet, dokter. Wah keren deh. Itu dari sisi gue ya. Dari sisi yang pengen ngebentuk badan ya. Yang pengen keren, supaya kita nggak jadi soy boy ya, supaya kita nggak jadi simp ya, supaya nggak kita kayak, ya nggak sedih-sedih amat lah nyari ceweknya, ibaratnya itu ya, nggak sedih-sedih amat. Sekarang yang dari sisi pure kesehatan ya, dari sisi kayak ibaratnya, nih orang nih knowledgeable ya, ibaratnya ilmunya tuh, wah gila deh ya, ilmunya. Pertama itu ada yang namanya Dr. Georgia Ede. Ini cewek nih ya, cewek tapi gila ilmunya ya. Yang kedua ada Ken Berry bagus banget nih. Keduanya nih, Ken Berry, Georgia Ede. Itu referensi gue tuh dari situ. Jadi kenapa gue buat video ini? Alasannya adalah supaya apa? Supaya lu pada yang nonton ya. Gue pengen sharing aja. Ibaratnya gue tuh pengen kayak, nih ini yang gue tahu nih. Kalau lu lebih tahu dari gue, itu bagus. Karena apa? Karena akan membuat komunitas karnivor di Indonesia ini lebih kuat lagi. Oke? Jadi gue nggak mau ngangkat sendiri ya. Gue nggak mau sendirian kayak gue sharing ini segala macem. Gue mau lu juga belajar, bahkan lu lebih pinter dari gue ya. Bahkan lu lebih jago riset daripada gue ya. Sehingga komunitas karnivor ini lebih gede di Indonesia. Sehingga apa lagi? Sehingga orang-orang di Indonesia tuh lebih tahu sama carnivore diet. Sehingga apa lagi? Sehingga orang-orang Indonesia tuh lebih sehat lagi. Kalau orang-orang Indonesia lebih sehat, kita hidupnya enak. Contoh ya. Contoh misalnya, kalau misal bagi gue ya, menguntungkan bagi gue ya, kalau misalnya carnivore diet itu gede di Indonesia, orang-orang bakalan sadar, ada banyak farm atau peternakan di Indonesia. Kalau gue ya, di Bali ya, itu jarang banget ada peternakan sapi ya. Kita aja masih ngimpor nih, sapi-sapi dari luar ya. Kalau misalnya kita sama-sama belajar, terus kita sama-sama ibaratnya sharing ya ke orang-orang, dan orang-orang jadi lebih sehat, dan orang-orang tuh jadi paham kayak, ternyata daging itu menyehatkan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tuh jadi sadar, ngerti gak sih lo? Kayak dia tuh misalnya nih, contoh misalnya gue akan bikin peternakan ya. Karena orang-orang tuh sadar, demand-nya akan tinggi. Demand-nya tinggi, sapi gue pada dibeli, gue jadi kaya, dia jadi sehat, ya kan? Gitu. Jadi itu maksudnya ya. Jadi gue pengen ngebagi siapa aja referensi dari PWFit. Yang tadi gue mention itu, yang bodybuilder, dokter, atlet, sama yang tadi yang Ken Berry sama Georgia Ede itu baru dari sedikit aja. Ada banyak banget dokter-dokter lain ya, yang bener-bener lebih spektakuler lagi. Cuman mungkin gue nggak terlalu deket, maksudnya nggak terlalu riset tentang dokter itu ya. Jadi lu bisa cek sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga lu makin pinter ya. Semoga gue juga makin bisa belajar ya dari lu. Dan gue juga lebih sering buat video. Jadi ibaratnya kita bisa, diskusi bareng, sharing bareng. Kita bikin komunitas carnivore di Indonesia lebih gede. Segitu aja. See you in the next video. Bye-bye.